Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi limit ketahinggaan. Setelah kemarin atau tadi kalian sudah belajar tentang limit trigonometri. Nah, sekarang di limit ketahinggaan di trigonometri ini kalian akan menggunakan rumus-rumus seperti berikut. Nah, rumus-rumus yang akan digunakan itu yang pertama, jika limit X sampai dengan positif tak hingga 1/x maka hasilnya adalah 0, dan limit X sampai dengan negatif tak hingga 1/x juga sama dengan 0. Yang kedua adalah jika limit X sampai dengan positif tak hingga 1/x pangkat N sama dengan 0 juga sama, yang negatif juga akan sama dengan 0 untuk N adalah bilangan asli. Jadi N-nya ini harus merupakan anggota dari bilangan asli. Yang selanjutnya adalah limit X sampai dengan positif tak hingga Fx sama dengan L, dan limit X sampai dengan positif tak hingga fungsi X sama dengan M, maka itu akan menghasilkan L sama dengan M-nya. Nah, selanjutnya teorema limit fungsi untuk aljabar adalah sebagai berikut. Jika limit X sampai dengan positif tak hingga fungsi X ditambah fungsi Gx sama dengan L ditambah M. Jika limit X sampai dengan positif tak hingga Fx dikurangi Gx sama dengan L dikurangi M. Nah, limit X sampai dengan positif tak hingga Fx dikali Gx, jadi kalau misalnya Fx itu L dan Gx itu M, maka sama L dikali M. Nah, selanjutnya limit X sampai dengan positif tak hingga konstanta dikali dengan fungsi, maka hasilnya adalah konstanta. Nah, jika limit X sampai dengan positif tak hingga Fx, berarti sama dengan konstanta dikali L-nya. L-nya itu Fx-nya. Nah, selanjutnya limit X sampai dengan positif tak hingga fungsi X dikali fungsi G sama dengan L per M. Untuk M-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang masuk ke prinsip apit. Jika M lebih besar daripada 0 sehingga fungsi X lebih kecil sama dengan fungsi Gx lebih kecil dari sama dengan fungsi H, maka anggota dari X lebih besar dari M, dan limit X sampai dengan positif tak hingga Fx sama dengan L sama dengan limit X sampai dengan positif Hx. Dia akan menghasilkan limit X positif sampai dengan positif tak hingga fungsi G sama dengan L. Nah, yang selanjutnya adalah limit nilai fungsi mutlak. Limit X sampai dengan positif tak hingga Fx sama dengan L, maka limit X sampai dengan positif tak hingga mutlak Fx itu akan sama dengan mutlak L juga. Nah, selanjutnya limit X sampai dengan positif tak hingga mutlak Fx itu akan sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan limit X sampai dengan positif tak hingga Fx sama dengan 0. Nah, dari rumus-rumus di samping, di sini ada rumus cepatnya. Rumus cepat yang bisa kamu gunakan untuk rumus limit ketahinggaan. Yang pertama, jika diketahui suatu fungsi X sama dengan AX pangkat N ditambah AX pangkat N dikurang 1 ditambah sampai dengan berapapun, dan ini juga sama per P X pangkat M ditambah Q X pangkat M dikurang 1 ditambah sampai dengan berapapun, maka jadi ini itu diibaratkan sebagai begini misalnya. Ingat setiap setiap pangkatnya semakin ke sini semakin mengurang ya. Misalnya di sini 2x pangkat 4, berarti di sininya nanti pangkatnya 3, terus di sininya pangkatnya 2, di sininya pangkatnya 1 gitu ya. Sebagaimana seperti persamaan yang biasa kamu lihat. Jadi nggak bisa loncat langsung gitu. Nah, yang ini juga sama, berarti ini juga sama nih. Px pangkat M ditambah Qx M dikurang 1, berarti ini pangkatnya juga sama, harus semakin kesini itu semakin menurun 1 gitu ya. Maka limit X sampai dengan tak hingga fungsi X sama dengan limit X sampai dengan tak hingga. Jadi
mau seperti ini, jadi nanti ini sama dengan kayak begini. Kamu ambil aja yang di depannya, AX pangkat N per PX pangkat M. Jadi soalnya ini pun yang kamu ambil hanya yang di depannya aja. Jadi AX pangkat N per PX pangkat M. Nah, setelah itu kamu lihat, jika pangkat N-nya sama M-nya ini, N-nya lebih kecil dari M, maka hasilnya 0. Langsung aja kamu 0. Nah, jika N-nya ini sama dengan M, jadi misalnya ininya 2, ininya juga 2, maka hasilnya adalah A per P-nya. A-nya berapa, P-nya berapa, itu hasilnya. Jika N-nya itu lebih besar dari M, dan kalau A-nya ini dibagi dengan P hasilnya lebih besar dari 0, maka hasilnya tak hingga. Juga sama, kalau N lebih besar dari M dan A-nya dibagi P-nya itu hasilnya kurang dari 0, maka hasilnya juga sama, tak hingga. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf, ini minta hingga. Nih. Ini minta hingga ya. Jadi jika A per P itu lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah minta hingga gitu ya. Nah, rumus cepat yang kedua adalah jika suatu fungsi X diketahui misalnya sama dengan akar AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX pangkat 2 ditambah QX ditambah R, maka akan menghasilkan limit X sampai dengan tak hingga fungsi X-nya. Maka kamu tinggal lihat, kalau ininya sama seperti ini nih, ininya dimulai dari pangkat 2, ininya juga sama dimulai dari pangkat 2, maka tinggal kamu lihat jika A-nya lebih besar dari P-nya, maka hasilnya tak hingga. Jika A-nya sama dengan P, maka kamu tinggal hitung ininya. B ini, angka ini dikurangi dengan angka yang ini per 2 akar A-nya. Gitu. Nah, selanjutnya jika A-nya itu lebih kecil daripada P-nya, maka hasilnya adalah min tak hingga. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah rumus cepatnya jika fx sama dengan sama kayak gini, cuma ini mah bentuknya nggak ada pangkat 2-nya, langsung aja ax ditambah b dikurang akar px ditambah q, jadi sama-sama seperti ini, maka limit x sampai dengan tak hingga fungsi x-nya kamu tinggal lihat lagi a sama p-nya aja. Jika a-nya lebih besar dari p, itu maka hasilnya tak hingga. Jika A-nya sama dengan P, maka hasilnya 0. Kalau yang ini kalian operasikan yang ini, kalau yang ini itu sama dengan 0. Jika A-nya dikurang P, berarti sama dengan negatif tak hingga, gitu ya. Nah, untuk supaya kalian lebih paham, Ibu di sini punya contoh soal, beberapa contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu limit X sampai dengan tak hingga 2x pangkat 2 per 1 ditambah 2x pangkat 2, ya kan? Nah, coba lihat di sini. Limit x sampai dengan tak hingga 2x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2x pangkat 2. Maka ini hasilnya berapa? Coba kita lihat. Ada nggak yang sama seperti ini? Nah, kita lihat di sini ada nggak yang sama kayak yang rumus cepat? Berarti ini kan kita bisa tulis seperti ini ya. Ini kan limit x sampai dengan tak hingga 2x pangkat 2 per 2x pangkat 2 plus 1, ya kan? Nah, ini kita bisa pakai rumus yang ini. Rumus yang ini. Karena depannya sama gitu ya. Karena ini dia sama-sama ada pangkatnya gitu ya. Ini sama ininya sama ada pangkatnya. Jadi kita bisa lihat. Nih, ya kan? Yang ini. Yang ini. Nih. Berarti kita lihatnya yang depannya aja. Ya kan? Nah, berarti kita lihatnya yang ininya aja. Berarti ini sama dengan kita lihat yang depannya aja.
limit X sampai dengan tak hingga, ini 2X pangkat 2, ini juga 2X pangkat 2. Terus kita lihat lagi, apa clue-nya? Jika N-nya sama M-nya gimana? Nah, ini, jika ini N-nya kan, ini M-nya. Nah, ininya N sama dengan M-nya kan? Nah, kalau N sama dengan M, maka ini A per P. Maka jika ininya sama, maka yang kamu lakukan adalah lihat A-nya sama per P. A-nya 2, P-nya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1. Gitu. Paham ya? Itu pakai rumus cepat yang nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Ibu punya seperti ini. Limit X sampai dengan tak hingga 4X ditambah 8 dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, kira-kira ini sama kayak contoh cara cepat yang mana? Yang ini kan, yang ketiga, ya kan? Maka ini limit X sampai dengan tak hingga fungsi X-nya, ya kan? Nih, kita lihat yang depannya aja, ini sama ininya, A sama P-nya. Nah, di sini kita lihat A-nya 4, P-nya 2, berarti A-nya itu 4, P-nya itu 2, maka A lebih besar dari P, ya kan? Nah, kita lihat ketentuannya. Jika A lebih besar dari P, maka sama dengan tak hingga, ya kan? Berarti ini jawabannya adalah tak hingga, gitu. Paham ya? Mudah ya? Nah, sekarang Ibu masuk ke contoh soal nomor 3. Nah, Ibu punya begini. Limit X sampai dengan tak hingga 3X pangkat 2 per 2X pangkat 2. Nah, ini gampang. Sama kayak yang nomor 1 tadi. Kita tinggal lihat. Ininya sama, ya kan? Karena N itu sama dengan M, ya kan? Kalau N-nya itu sama dengan M, maka A per P, ya kan? Ini A-nya per P, berarti ini sama dengan 3 per 2, gitu. Paham ya? Mudah kan? Nah, selanjutnya coba contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Limit X sampai dengan tak hingga, ini tak hingga ya, X pangkat 2 min 4 dikurangi X pangkat 3 plus 1. Nah, ini kita pakai cara cepat yang mana lagi? Sama, pakai cara cepat yang nomor 1. Kita tinggal lihat ininya. X pangkat 2 sama X pangkat 3-nya. Nah, karena pangkat nih N-nya lebih kecil daripada M, ya kan? 2 lebih kecil dari 3, maka kita lihat ketentuannya. N lebih kecil dari M, maka hasilnya adalah 0. Berarti ini sama dengan 0. Gitu. Jadi, kamu tinggal lihat ini itu pakai cara cepatnya yang nomor berapa, terus tinggal kamu cocokkan gitu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5. Nah, ini limit X sampai dengan tak hingga 2X pangkat 2 ditambah 3X per akar X pangkat 2 min X. Nah, ini Bu, kan ini beda ya. Yang ini itu nggak ada akarnya, yang ini ada akarnya. Berarti caranya digimanain, Bu? Caranya kita hapuskan akarnya ini. Caranya gimana? Kita jadikan dia pangkat. Jadi ini limit X sampai dengan tak hingga 2X pangkat 2 plus 3 per, ya kan? Akar ini kan
bisa kita tulis gini kan, X pangkat 2 dikurangi X pangkat 1/2, ya kan? Berarti ini sama dengan limit X sampai dengan tak hingga 2X pangkat 2 plus 3 per, ya kan? Ini X pangkat 2 dikali 1/2 adalah X dikurangi X pangkat 1/2, gitu kan? Nah, sekarang yang ini, kita udah bisa nih pakai cara cepat yang nomor 1, yaitu di sininya 2X pangkat 2, di sininya X. Sekarang lihat, ininya 2, ininya 1, ya kan? Berarti N lebih besar dari M, ya kan? Sekarang kita lihat lagi. N lebih besar dari M, di sini ada 2. Sekarang kita tinggal lihat. Kalau A-nya dibagi P, maka dia akan lebih besar dari 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang karena ininya lebih besar dari M, maka kita tinggal lihat 2, di sini 1 kan, dibagi 1, maka sama dengan 2. Dia, 2 ini lebih besar daripada 0, maka yang dipakai yang mana? Lebih besar dari 0 kan, berarti yang dipakai adalah yang ini. Berarti sama dengan tak hingga, gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 6. Di sini ada limit X sampai dengan tak hingga, ya kan? Akar X pangkat 2 plus X ditambah 5 dikurangi X pangkat 2 min 2X ditambah 3. Nah, maka ini pakai cara cepatnya yang mana? Pakai cara cepat yang nomor 2, ya kan? Cara cepat nomor 2, kamu tinggal lihat nih A sama P-nya, angka yang paling depannya. Nah, sekarang kita lihat angka yang paling depannya, A-nya sama P-nya. Nah, di sini A-nya adalah 1, di sini P-nya adalah 1, maka A itu sama dengan P, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Jika A sama dengan P, berarti kita pakai yang ini. Berarti B dikurangi Q per 2A. Berarti ini adalah B dikurangi Q per 2 akar A, ya kan? B-nya berapa? 1, ya kan? 1 dikurangi Q-nya berapa? Min 2, ya kan? 2, 1. Akar 1, ya kan? Nah, berarti sama dengan berapa? 1 negatif ketemu negatif positif, 2 per 2 akar 1 adalah 1, ya kan? Berarti ini sama dengan, Ibu tulis di mana nih? Di sini ya. Berarti 1 ditambah, jadi 1 ditambah 2 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2, gitu. Sampai sini semoga dapat dipahami. Jika belum paham, silahkan diulang-ulang kembali videonya. Jika sudah, silahkan kerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan di file tugas selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.